maka dia pun sebetulnya adalah Yesus, tetapi itu yang dia bantah. Saya bukan Yesus, katanya Yesus lebih besar daripada saya. Bagi saya ini semua tidak meyakinkan dan hanya menunjukkan bahwa itu tidak diajarkan oleh iman Kristen di sejarah. Dan ini tentu adalah satu ajaran yang merupakan perpaduan yang aneh antara paham tabelian atau di dalam dunia kita sekarang itu ajaran Jesus only ya, dengan ajaran panteisme agama-agama timur, di mana diyakini bahwa segala sesuatu Allah berada di dalam segala sesuatu. Bagi saya itu argumentasi yang sama sekali tidak meyakinkan. Ya. Saya mungkin bicara sampai di sini dulu, mungkin Pak Pau silakan untuk menanggapi sekarang. Ya, shalom semuanya Pak, yang ada Pak. Shalom semuanya yang ada di YouTube Pak Muriwali maupun di YouTube Joseph Paulsen. Nampaknya Pak Muriwali tidak bisa membedakan kata menciptakan dengan membentuk. Kata menciptakan atau dalam bahasa Ibrani adalah poie ya. Nah itu dalam bahasa Ibraninya adalah bara, beresit, bara, Elohim, hasamayim wa'et ha'aretz. Ketika Tuhan membuat manusia, itu tidak menggunakan kata bara atau poie, tetapi menggunakan kata membentuk atau yasar. Ya, itu satu hal yang berbeda. Itu contohnya membentuk atau menciptakan itu beda. Ketika Yesus membuat air jadi anggur, itu menggunakan kata poie. Ya, poie itu menciptakan dari yang nggak ada jadi nggak ada. Ya, dari satu bentuk yang lain, dari bentuk zat atau materi yang lain menjadi materi yang sama sekali berbeda. Itulah poie, itulah bara. Ya, itu yang digunakan ketika Yesus mengubah air jadi anggur. Itu Yesus menciptakan ya anggur itu. Itulah yang digunakan ketika Elohim menciptakan Semayin dengan Haaretz, bara atau poie. Tetapi ketika Allah menghembuskan dan membentuk manusia, maka Allah membentuk dari tanah liat. Gumpalan tanah liat itu dibikin menjadi gumpalan tanah liat yang tidak berbentuk itu ya, dijadikan gumpalan tanah liat yang lebih berbentuk. Contohnya begini, ini adalah kayu ya, ini adalah kayu, bentuknya segitiga tapi tetap kayu ya, tetap kayu dibentuk segitiga, kayu dibentuk sebagai ini balok ya, kayu juga dibentuk seperti manusia ini, tapi ini semua kayu, tetap kayu namanya. Sama seperti ketika Allah yasar Adam sendiri artinya tanah. Adam itu dibentuk dari tanah liat, tetap jadi tanah liat, namanya tanah liat, makanya disebut Adam karena tanah liat. Ya. Nah, kemudian kata Allah menciptakan roh yang di dalam yang Pak Muriwali sebutkan di Zakaria dan sebagainya tadi, itu juga dari kata yasar, artinya membentuk. Nah, ini contohnya begini. Andai kata, ini saya mengandaikan, namun tentu saja tidak sempurna ya, karena kita tidak bisa membandingkan roh Allah dengan apapun. Ini adalah sebuah liquid ya, sebuah cair. Andai kata ada satu, ini andai kata, ya ini ada suatu media, inilah Allah yang maha besar. Ya, kemudian Allah yang maha besar ini ini adalah sebuah mangkok, inilah wadahnya kita, inilah tanah liat, inilah Bene Adam, ya, inilah Adam. Kemudian saya tuangin ke sini. Jadilah dia manusia. Maka si Bene Adam ini karena ada roh Allah, jadilah hidup. Lalu di dalamnya ini apa? Apakah itu orang manusia atau air? Tetap air, tetap Elohim itu sendiri. Ketika ketika Yesus berkata, aku dalam engkau dalam aku, ini sama seperti ini. Nah, itu sama seperti dimaksudkan begitu. Ya, tahu bedanya ya. Tetap di dalamnya apa? Roh Elohim. Ketika kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, ya seperti ini. Tetap di dalamnya apa? Roh Elohim. El. Karena El adalah ruah. Yohanes 4 ayat 24. Bilangan 23 ayat 19. El bukan anak manusia. Nah, hampir seperti itu, karena gelasnya tetap nggak bisa ya, ini kan ada wadahnya tetap nggak bisa, gelasnya nggak bisa di dalam air. Itulah sebabnya, karena ini nggak bisa mewakili Elohim, karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, wadah gelas ini benar-benar ngeblend, udah nggak ada, tapi ini kan nggak bisa ada di dalam gelas itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kata membentuk dengan mencipta itu sangat berbeda. Satu itu. Sehingga roh Elohim di dalam saya adalah Elohim sendiri. Itulah sebabnya di dalam Mazmur dikatakan kamu adalah Elohim, kamu adalah anak-anak Allah, jamak plural, kamu adalah Elohim. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui, ketika Musa pergi kepada Fir'aun, maka Yehova Elohim berkata, kamu akan menjadi Elohim bagi Fir'aun. Ketika tukang tenung di Endor memanggil arwahnya Samuel, maka tukang tenung ini berkata, aku melihat Elohim keluar dari Haaretz. Ya, jadi Elohim. Nah, para malaikat pun disebut Elohim di dalam Ibrani, di dalam Mazmur juga ya. Para malaikat pun disebut Elohim. Sebentar, saya ayatnya tadi karena saya nggak menyangka Pak Muriwali akan menyinggung ini lagi, jadi nggak saya siapkan ya. Para malaikat pun disebut Elohim. Satu. Nah, kemudian
para malaikat disebut Elohim, Allah berdiri di sidang Elohim, sehingga semua roh-roh itu disebut Elohim. Karena Elohim itu tidak seperti yang Anda duga, tidak seperti yang kalian duga. Makanya Yesus tidak pernah menyuruh kalian menyebutnya Elohim, memanggilnya Elohim. Walaupun ia sendiri adalah Elohim. Yesus adalah Elohim yang maha besar, ya. Dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7 akan menjadi Elohimnya para siapa. Itu satu-satunya ayat di Alkitab yang Yesus berkata bahwa dirinya adalah Elohim. Tetapi selama 33,5 tahun Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk memanggilnya Elohim, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggilnya Kurios. Apakah Yesus bukan Elohim? Oh jelas, tadi saya sudah katakan Yesus adalah Elohim yang maha besar. Itulah sebabnya saya berkata ketika Elohim itu di dalam saya, ya, tetapi saya adalah Elohim, tetapi Elohim Yesus itu, Yesus yang adalah Elohim itu lebih besar dari saya, ya. Nah ini sama seperti begini. Tadi ada satu, ya, ada satu. Nah ini sekarang yang kedua nih, saya kasih gambar yang lain. Ya, saya punya roh Elohim, saya punya roh Yesus di dalam saya. Ini adalah saya kasih ya ini. Maka saya dipenuhi dengan roh Elohim. Kemudian ini adalah Muri Wali, ya, diisi lagi, ya. Dan ada lagi, ini adalah Ezra Soru atau Stephen Tong dan seterusnya, diisi lagi. Maka jelas Yesus ada di dalam saya. Yesus yang adalah Elohim adalah di dalam saya, dan saya adalah Elohim. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur itu, kamu adalah Elohim, anak-anak Allah yang maha tinggi. Plural, jamak. Muri Wali, saya, Ezra Soru, Stephen Tong, semua adalah Elohim. Ya, lihat. Ini saya, ini Muri Wali. Jelas, Yesus yang di dalam saya akan lebih besar dari saya. Karena yang bisa saya tampung cuma sekian saja. Tetapi, balik lagi, ketika ini saya masukkan, lihat. Ini adalah suatu Elohim yang maha besar, dan saya ada di dalam Yesus. Saya hanya sebagian kecil dari Elohim yang maha besar ini. Bahkan udara yang saya hirup ini adalah Elohim. Tapi yang bisa saya tampung sebatas casing yang gendut ini, hanya casing yang gendut ini, yang gempal ini. Inilah kapasitas saya yang mampu menanggung. Makanya tidak ada Bapa di dalam kamu, adanya Yesus di dalam kamu. Yohanes 17 balik lagi. Begitu Pak. Jadi Bapak harus bedakan dua hal. Satu, membedakan kata membentuk dengan mencipta, yasar dengan bara. Yang kedua, Bapak harus bedakan bahwa kalau ia lebih besar dari aku, bukan berarti aku berbeda dengan dia. Ia sama, hanya ia lebih besar kapasitasnya. Dan saya kemampuannya hanya segini, kemampuan menampung Elohim itu hanya segini. Keran kasing. Ketiga, Bapak harus bisa membedakan, ya. Panteisme itu adalah mobil itu pun dianggap Tuhan, batu itu dianggap Elohim. Tetapi, apakah mobil itu Elohim? Bukan. Apakah batu Elohim? Bukan. Elohim itu ada di mana-mana. Tetapi, batu itu bukan Elohim. Karena Alkitab tidak pernah berkata bahwa batu itu adalah Elohim, tidak pernah berkata bahwa pohon itu adalah Elohim. Tetapi kita ini adalah Elohim. Kita yang mempunyai roh Allah di dalam kita, itulah kita disebut Elohim. Nah, itulah sebabnya bahwa panteisme itu hanya di awal. Bapak tidak bisa membedakan antara yang namanya panteisme dengan panteon tadi, apalagi Sabelian. Nah, kemarin ilustrasi yang Bapak bilang tadinya Allah sendiri membutuhkan objek kasih, itu justru Sabelian. Bapak amatin lagi Sabelian. Itulah Sabelian. Bahwa Allah membutuhkan objek sehingga tadinya sendirian, kesepian, kemudian Allah membutuhkan satu objek manusia untuk dikasihi. Kasih itu membutuhkan objek, itulah Sabelianisme. Tetapi Allah sendiri dalam kepluralannya, Elohim, dia tidak memerlukan objek yang lain karena ia sendiri Elohim, plural. Dan itulah panteisme yang pada awalnya alfa. Tetapi ketika begitu Allah menciptakan langit dan bumi yang jasmani dan yang rohani, maka sudah nggak ada panteisme lagi, karena batu ciptaan itu, semua ciptaan Allah yang diciptakan bara, itu bukan Elohim. Tetapi yang ia bentuk, yang ia yasar dari rohnya, itulah Elohim. Malaikat-malaikat, bahkan roh apapun, itulah Elohim. Bahkan roh-roh jahat pun disebut Elohim. Itulah sebabnya Allah Islam juga disebut Elohim. Allah Islam bukan Allah saya, tetapi itu disebut Elohim. Allahnya orang Filistin disebut Elohim. Allahnya orang Amalek, Molok, Allahnya orang Aram, Baal itu disebut Elohim. Tapi patung-patung itu tidak pernah disebut Elohim. Jadi Bapak harus bedakan itu dulu, sehingga Bapak bisa mengerti. Inilah casing 3 dimensi. Roh yang di dalamnya, bukan 3 dimensi. Karena ketika roh itu tadi saya masukkan ini ke dalamnya, lihat, nggak dibatasi sama 3 dimensi lagi. Begitu maha besar, nggak bisa dibatasi oleh apapun juga. Nggak dibatasi. Yang namanya Elohim itu adalah sesuatu yang infinite, bukan yang finite. Tak terbatas. Bagaimana menghitung monoduotri? Nah, yang keempat, yang kelima, sekarang Bapak harus bedakan kata hipostasis.
Itulah sebabnya saya menolak hipostasis. Karena istilah hipostasisnya Pak Muriwali itu nampaknya agak berbeda dengan hipostasisnya orang-orang Trinitas. Pak Muriwali mengutip hipostasisnya berdasarkan hipostasis pada umumnya pada dunia biologis tadi. Tapi hipostasis di dalam Trinitas, ya, bahwa satu ousia, satu substansi memiliki 3 hipostasis, dan saya menolak 3 hipostasis ini. Karena pada Elohim itu bukan suatu hipostasis. Yesuslah hipostasis. Ketika Yohanes 1 ayat 18, ia adalah wujud, ia adalah hipostasis dari Allah yang tidak kelihatan. Begitu Pak Muriwali, silakan. Jadi maaf Pak ya, jadi pemikiran Anda ini betul-betul bagi saya itu membingungkan dan sebetulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi sekarang Anda mengenai dari mana kejahatan ini berasal tadi ya, karena manusia diciptakan bukan robot begitu ya. Jadi Anda menggunakan istilah manusia diciptakan bukan robot ya, diciptakan ya begitu ya. Lalu pada saat yang sama Anda berkata bahwa roh manusia tidak diciptakan, itu adalah roh Allah sendiri. Bagaimana mungkin manusia ya kemudian memikirkan kejahatan padahal di dalam diri adalah roh Allah? Bagaimana mungkin memikirkan sesuatu yang jahat gitu ya? Ya seperti itu. Kalau pikirannya itu adalah pikiran di dalam dirinya yang menyatu dengan roh Allah, ya. Kalau kehendak bebas di dalam diri adalah kehendak bebas yang menyatu dengan roh Allah, bagaimana mungkin bisa memikirkan untuk memberontak seperti itu? Ini jadi problem. Ini secara filosofis sulit sekali. Kalau Bapak mau mencoba menjawab sekarang, bagi saya pun adalah jawaban-jawaban yang sama sekali tidak memuaskan secara rasional, secara filosofis dan sebagainya. Enggak dong Pak, mudah sekali Pak itu Pak. Ya. Bentar dulu Pak. Bentar dulu. Bapak nggak boleh begitu Pak. Bapak nggak boleh terus meremehkan. Oh ini Pak, kamu nggak mungkin. Oh belum tentu. IQ saya mungkin lebih tinggi dari Bapak. Mungkin saya tadi kan katakan Alkitab. Saya katakan Alkitab semua di luar kepala semua. Sebenarnya Bapak kalau sebut Alkitab mesti ngarang dulu kan. Belum tentu Bapak lebih cerdas dari saya atau saya lebih cerdas dari Bapak. Jadi Bapak nggak boleh statement begitu tadi Pak. Iya. Ya, itu namanya Bapak meremehkan akademisi, meremehkan intelektualitas. Nggak boleh. Maaf, lanjut silakan. Tidak meremehkan, tapi dalam konteks ini itu jawaban sama sekali tidak memuaskan. Dalam konteks ini tadi, dari mana kejahatan itu berasal ya? Ini adalah problem juga di dalam filsafat India. Ini saya tidak ada waktu untuk mengajikannya di sini ya. Di dalam konsep mereka tentang Brahman ya, seperti itu. Dari mana kejahatan itu berasal kalau segala sesuatu itu satu dan sama dan segala sesuatu adalah Brahman ya, seperti itu. Itu saya tidak mau bahas di sini. Jadi bukan meremehkan ya. Bapak menyinggung menghafal Alkitab ya. Menghafal Alkitab tanpa paham itu apa artinya? Tidak ada gunanya ya. Tapi lebih bagus orang tidak menghafal tapi dia meneliti membaca Alkitab ya. Mungkin dia buka ayat Alkitab tidak masalah ya. Tapi dia mengerti dan memahami apa maksudnya itu. Ini bukan masalahnya, bukan di situ ya. Tetapi itu sudah dalam konteks ini ya. Semua penjelasan apapun ya, saya sudah dengar kemarin dan bukan hanya dari Bapak ya. Dari pihak-pihak lain pun menjelaskan antara hubungan daripada yang maha suci lalu kemudian mengaitkannya dengan eksistensi kejahatan, itu akan sulit kecuali harus dipresaposikan perbedaan mutlak antara pencipta dan ciptaan. Ya, seperti itu Pak. Ya. Nah ini Bapak bisa mendengarkan saya ya. Ya. Saya pakai ini Pak. Bagaimana? Ya. Bagaimana kejahatan itu bisa dipahami? Ya. Bagaimana kejahatan itu bisa dipahami? Munculnya dari mana? Hanya bisa dipahami kalau pencipta dan ciptaan itu berbeda secara mutlak dalam kualitasnya. Ya, ada perbedaan mutlak antara pencipta dan ciptaan. Maka seluruh kelemahan, seluruh cacat, seluruh kata evil itu berasal dari yang terbatas, yang diciptakan yang berbeda secara kualitas dengan Allah sendiri. Tetapi problem Anda, kalau roh manusia itu adalah roh Allah sendiri, berarti manusia adalah Allah yang punya roh Allah sendiri. Bagaimana mungkin kejahatan itu datang dari sana? Nah, kalau keyakinan saya bahwa Allah itu berbeda secara mutlak dengan manusia, secara kualitas. Allah itu transenden, manusia itu terbatas dikatakan ya. Maka rasional, masuk akal kalau saya mengatakan manusia memang diciptakan, dia bukan Allah. Dan oleh karenanya ketika dia menggunakan kehendak bebasnya, dia memberontak. Jadi kejahatan itu lahir dari iman. Seperti itu. Ini rasional. Tapi kalau dari pihak Anda ya, kalau roh Allah itu sendiri ada dalam diri manusia, berarti manusia adalah Allah. Bagaimana mungkin pikiran manusia yang ada roh Allahnya yang suci mau memikirkan untuk memberontak? Ini tidak masuk akal, ini tidak bisa dipahami, unintelligible, ya seperti itu. Tidak bisa dipahami, ya. Maka berdasarkan konteks ini, tadi saya mengatakan penjelasan apapun yang Anda buat itu nggak ini, ya seperti itu. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua sekarang,
Anda tadi mengutip tentang perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Anda tidak membaca Alkitab itu dengan utuh di sana ya, mengenai aliran-aliran air hidup. Ya. Saya membaca sekarang ya 3 ayat di sini, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan ayat-ayat ini justru menyangkal tesis Anda, menyangkal konsep yang Anda tawarkan, Pak. Saya membaca ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Perhatikan baik-baik. Aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya adalah roh. Ya, saya sepakat dengan Anda tadi mengenai masalah ini ketika Anda menafsirkan aliran-aliran air hidup itu adalah roh. Memang Alkitab berkata demikian, ya. Dianalogikan, ya. Ya, ini analogi yang sebetulnya. Nah, tetapi perhatikan di sini. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Loh, pertanyaan saya, kalau dalam diri manusia sudah ada roh Allahnya, ya, sudah ada roh Allahnya, ini Yesus berkata roh belum datang. Ya. Jadi bagaimana mungkin manusia yang adalah Elohim, bahkan Anda katakan tadi iblis adalah Elohim, ya, orang-orang berdosa juga adalah Elohim, semua adalah Elohim karena mempunyai roh Allah. Ya. Tapi ini Roh Kudus belum datang katanya di situ. Mereka berarti belum mempunyai Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus belum diutus. Itu merujuk pada Pentakosta nanti. Ketika Roh Kudus itu diutus untuk memulai gereja perjanjian baru, di mana Roh Kudus tinggal selama-lamanya di dalam gerejanya, dan gereja ini adalah manusia. Ya, diri kita ini adalah baik Allah, ya, seperti itu. Dari mana kejahatan itu berada? Kalau ada Roh Allah di dalam diri, berarti dia pasti tidak akan memikirkan hal-hal yang jahat, ya, karena Allah itu tidak hubungannya dengan kejahatan. Dia adalah Allah yang suci, yang kudus. Maka kalau roh manusia itu adalah roh Allah, maka Shalom, sahabat-sahabat, terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan kabar baik dan juga sehat selalu, dipermudahkan rezekinya dan dipermudahkan urusannya, amin. Terima kasih banyak yang telah mensubscribe, like ataupun share, yang telah menonton channel ini. Saya ucapkan hatur nuhun. Dan bagi yang belum subscribe atau like atau komen, mohon dukungannya ya untuk channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang, amin. Dan jangan lupa ditonton sampai selesai video-video ini, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua, amin. Oke, selamat menyaksikan kembali. nggak mungkin manusia itu kemudian memikirkan kejahatan, memberontak dan sebagainya. Ya. Nah, justru ini hanya bisa dijawab kalau roh manusia itu diciptakan berbeda dengan roh Allah. Ada perbedaan kualitas antara Allah dan manusia, dan dengan demikian manusia itu bisa memberontak, malaikat bisa memberontak, jadi iblis jadi roh-roh jahat, ya. Sedangkan manusia bisa memberontak menjadi manusia berdosa karena di dalam dirinya tidak ada roh Allah, ya, seperti bukan rohnya, bukan roh Allah. Kenapa malaikat bisa memberontak, Pak? Ya. Kenapa malaikat bisa memberontak? Iya, karena di dalam dirinya tidak ada roh Allah, bukan roh Allah. Loh, itu para malaikat jelas disebut Elohim loh, Pak. Iya, pengertian Elohim di sana harus dijelaskan. Itu istilah yang bersifat umum, bisa merujuk kepada para malaikat, bisa, manusia bisa, ya. Tetapi waktu digunakan untuk Allah itu menjadi berbeda, ya. Menjadi berbeda, dan ini menjadi semacam nama generik, ya. Nama generik itu yang menjadi pembeda dengan generik dengan istilah yang lainnya. Misalnya, sebentar dulu. Jadi misalnya saya manusia itu nama generik. Saya berbeda dengan binatang. Ya, manusia berbeda dari binatang. Malaikat juga generik, ya. Nah, Elohim itu karena dia bersifat generik, ya. Ya. Maka ketika menggunakannya untuk Allah sendiri, ya, dengan yang lainnya itu dibedakan yang jelas. Karena perbedaan ini, maka Alkitab kalau Bapak lihat versi apapun, ya, itu penulisannya juga dibedakan, ya. Ada huruf besar, ada huruf kecil, gitu. Elohim pakai kecil, ada Elohim yang memang merujuk kepada Allah. Ini yang pertama. Tetapi nama Allah itu, ya, sebetulnya bukan hanya merujuk kepada Eloah, ya, Elyon, ya, atau Elohim, ya. Tetapi juga ada nama Kurios, ya. Bapak minggu lalu itu
menantang saya tidak mau ya, karena bagi saya itu tantangan remeh ya. Saya sudah membahas nama-nama Allah ini di video-video saya yang dari berapa tahun lalu Pak, coba lihat banyak saya membahas. Iya, di buku saya tapi, tulis tahun 2000. iya Pak, ya. tapi kemarin Bapak kemarin Itu- lata bilang saya ini mengaku Tuhan. Saya nggak pernah mengaku diri saya Tuhan. Karena beda antara Tuhan dengan Allah itu beda, antara Kurios dengan Elohim itu beda Pak. Itulah sebabnya saya tanya Bapak tahu bedanya Tuhan, karena banyak orang Kristen nggak ngerti Pak. Banyak orang Kristen, banyak pendeta nggak ngerti. Akhirnya saya berpikir Bapak juga nggak ngerti. Jadi Gitu. saya lanjutkan Pak. Ya silakan. Saya lanjutkan Pak. Saya ngerti perbedaannya, Anda ngerti perbedaannya, tetapi bagaimana kita memahami nama-nama Allah itu dalam konteks sebagaimana ditulis Alkitab itu yang berbeda. Anda sama sekali secara fundamental itu berbeda dengan saya. Seperti itu. Jadi oke, ya masalah nama-nama Allah sudah saya abaikan. Tetapi yang jelas problem yang pertama tadi Pak, ya, yang Anda harus jawab sekarang, ya, di mana Anda mengatakan tadi meremehkan, Anda saya tidak meremehkan ya, karena saya memang sudah melihat baik dari panteisme, Hinduisme itu sulit menjawab pertanyaan ini, pertanyaan penting dan sulit dijawab, kecuali mempresupposisi kan perbedaan mutlak antara pencipta dan ciptaan. Nah kalau roh Allah itu ada dalam kita, saya rohnya ini adalah roh Allah, maka bagaimana saya bisa memikirkan kejahatan? Itu tidak masuk akal, itu anti-intelligible Pak. Bagaimana? Kalau pun punya kehendak bebas, oke, tidak masalah. Tetapi kalau dalam diri ada roh Allah sendiri yang suci, yang sempurna, bagaimana bisa memikirkan kejahatan dan kehendak bebas? Ini tidak masuk akal, tidak bisa dipahami. Ya, kecuali roh manusia itu, ya, dia memang ciptaan yang secara mutlak terpisah, secara kualitas dari Allah. Allah transenden dan manusia itu terbatas, adalah ciptaan. Maka dia bisa mempergunakan kehendak bebas untuk memberontak, dari sana muncul kejahatan. Demikian pula para malaikat, ya, karena diciptaan, ya, roh ciptaan, maka dia bisa memberontak, ya, seperti itu. Ya, ini yang Bapak harus jawab ya. Yang kedua tadi itu masalah Yohanes ya. Yohanes 7 ya. Yesus itu berkata, firman Tuhan di situ berkata, roh akan diterima oleh mereka. Akan, belum. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kalau roh itu belum datang, bagaimana mungkin mereka sudah mempunyai roh Allah? Bagaimana mungkin mereka Elohim dalam pengertian karena punya roh Allah di dalam dirinya sendiri, Pak? Ya, sekarang saya Lalu, Pak. jadi gini. Dua dulu Pak, jangan banyak-banyak nanti saya lupa. Jadi gini. Gini Pak, 1 jam yang tersisa ini kita fokus ke sini ya. Mungkin kalau masih ada pertemuan berikut ya, saya bisa juga kalau pagi, bagaimana yang Bapak usulkan nanti di Zoom ya, saya lihat sendiri aja. Kita fokus ke masalah perbedaan Bapa dan Yesus. Karena Anda berkata Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa ya. Kalau saya meyakini dua hipostasis atau pribadi yang berbeda. Ya. Ya, silakan Bapak sekarang respon. Nah, tadi saya mencoba menyimpulkan pertanyaan dulu Pak. Tadi karena panjang, saya takut salah. Satu, Bapak menanyakan. Ya. Apa tadi jadi lupa tadi? Ya, sebetulnya dua tiga saja sebetulnya. Jadi ya. ini ringkas ya. Ya. Jadi dua saja. Jadi gini. Jadi kesulitan Bapak yang saya katakan tadi tak mungkin bisa jawab adalah kalau manusia itu mempunyai roh Allah ya, di dalam dirinya bagaimana dia menggunakan kehendak bebas untuk memberontak? Di dalam dirinya ada roh Allah, dia adalah Allah kok begitu ya. Nah, ini hanya masuk akal kalau manusia itu berbeda dengan pencipta. Dia di dalam dirinya tidak ada roh Allah. Ya. Roh Allah itu sendiri, tidak terbatas, dan roh manusia adalah diciptakan. Dan dengan demikian maka logik kalau manusia itu memberontak pakai kehendak bebasnya, lalu timbul dosa dan kejahatan. Tapi kalau dalam diri manusia itu adalah roh Allah sendiri, bagaimana mungkin yang punya roh yang sempurna, roh Allah sendiri itu bisa pakai bebasnya untuk melakukan yang jahat? Ini tidak bisa dipikirkan, ini intelligible ya. Lalu yang kedua, itu ayat-ayat Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 tadi. Roh Kudus belum datang di sana. Tetapi Bapak berkata bahwa setiap manusia mempunyai roh Allah di dalam dirinya. Seperti itu. Ini pertentangan dengan tesis Pak. Iya, betul. Oke, jadi gini Pak. Jadi kalau Bapak lihat di Kejadian 6 ya, Kejadian 6 ayat 5 kalau nggak salah ya, sebentar saya lagi. Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Stop situ dulu ya. Kemudian kita lompat ke Yeskel 36, 25, 26, 27. Ya, aku akan memberikan roh yang baru. Sebentar saya bacakan aja Pak. Ini panjang Pak, supaya jangan salah ya Pak ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, tadi air ya, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi kita ini punya roh yang lama di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi begini Pak, ketika manusia keluar dari Taman Eden, manusia diberi namanya Tesuka Pak. Tesuka ini hawa nafsu, ya, untuk supaya manusia bisa menghidupi normal di dunia yang fana, haaretz. Nah, di dunia jasmani ini, di dalam Tesuka itu, ya, maka manusia, jiwa dalam manusia, akal budinya itu dipengaruhi dengan Tesuka hawa nafsu dia. Makanya Kain dipenuhi Tesuka dan dia bunuh Habil. Nah, mengapa? Karena ada pertimbangan akal budi yang di Tesuka. Tesuka itu membuat dia mengabaikan roh Allah yang di dalamnya. Sekali lagi, itu adalah kehendak bebas. Itulah sebabnya kalau di dalam Mazmur 89 jelas malaikat-malaikat itu disebut Elohim. Dan kegagalan banyak orang adalah membeda-bedakan Elohim yang satu dengan Elohim yang lain. Kenapa ada huruf besar E dan huruf besar kecil, huruf kecil E? Itu kan kita yang nambahin Pak, bukan penulis Alkitab Pak. Yang nambahin penerjemahnya. A besar, A kecil, G besar, G kecil. Kita yang nambahin Pak. H, H besar. Kalau semua di dalam bahasa Jerman nggak ada H besar, A kecil, H aja besar semua Pak. Kalau mau bilang God ya G-nya besar semua. Namanya kata benda, non selalu G-nya besar semua. Orang Indonesia dan orang Inggris aja atau orang Belanda yang membuat besar kecil. Kalau di Jerman semua kata benda hurufnya besar semua. Ya, der God itu pasti besar semua, ya. Nah, jadi kita yang membedakan Pak. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur 89 ayat 7, ya, Mazmur 97 ayat 7, sorry ya, di dalam teks Ibrani maka disebut Elohim di situ, ya, di dalam Mazmur 97 ayat 7, segala Allah sujud menyembah kepadanya, di situ kan. Kata segala Allah itu berasal dari kata Elohim. Elohim yang mana? Yang menentukan E besar E kecil kan kita. Tapi udah jelas disebut Elohim, ada Elohimnya di situ. Kemudian di dalam Septuaginta, Mazmur 97 ayat 7 ini disebut Angelo, ya, malaikat. Jadi para malaikat itu pun disebut Elohim Pak. Malaikat itu disebut Elohim. Jadi siapa yang menentukan Elohim itu bukan Elohim yang itu, yang tadi Bapak masuk generiknya berbeda-beda. Kita yang menentukan, manusia yang menerjemahkan, karena Septuaginta adalah terjemahan. Kitab yang Bapak pegang adalah terjemahan. Dan itu semua yang menentukan huruf besar, huruf kecil adalah kita, ya. Yang mengganti kata Tuhan dengan Tuhan di dalam Alkitab itu kita. Aslinya kurios, semua adalah kurios. Nah, itu satu, ya. Bapak harus tahu itu dulu, dan semua orang Kristen harus ngerti kata Elohim itu sendiri. Nah, yang kedua, mengapa manusia bisa berbuat jahat? Karena manusia tidak membiarkan ruah Elohim itu memimpin hidupnya, karena ada kehendak bebas tadi. Ya, setelah manusia diberi Tesuka untuk kembali, maka manusia benar-benar punya kehendak bebas. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, semua kecenderungan hatinya itu selalu jahat. Di dalam kecenderungan hati itu semua perbuatannya. Itu artinya apa? Rohnya itu dia tidak membiarkan roh Elohim yang ada di dalamnya itu untuk menguasai hidupnya, tetapi Tesukahnya dia, ya, yang memutuskan adalah akal budinya tadi. Dia memutuskan untuk mengabaikan roh Elohim. Makanya di dalam Roma 8 itu kita harus dipimpin oleh roh Allah. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh roh Allah sedangkan roh Allah itu sudah meninggalkan kita? Yang tersisa adalah tinggal di dalam kita adalah jiwa, ya, dan sisa-sisa kehidupan Allah di dalam kita tadi. Karena roh Allah secara kita nggak mengalami kepenuhan seperti ini Pak. Kita nggak mengalami kepenuhan lagi Pak. Ketika ini tadinya Allah ciptakan Adam dan Hawa sepenuhnya, dia adalah Elohim sendiri. Kemudian roh Allah meninggalkannya. Apakah di dalamnya masih ada? Oh, masih Pak. Ini nyatanya masih nggak mungkin kering Pak. Ini tetap ada roh Elohim, tetapi sudah mereka lebih dikuasai oleh cangkangnya, oleh hasratnya, oleh jasmanianya, oleh sarkanya, oleh akal budinya. Sementara roh Elohim hanya bersisa, hanya menghidupi saja, sampai di dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27, ya. Aku akan mencurahkan rohmu, aku akan memberikan roh yang baru, diperbaharui. Ini roh yang sudah lemah ini, yang hanya sekedar buat bertahan hidup supaya manusia bisa hidup. Ini udah lemah sekali. Makanya Yesus bilang, kamu tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang padamu, sehingga kita dipenuhi lagi. Tapi waktu kita penuh, kita masih mengendalikan roh itu sampai akhirnya kita tenggelam Pak. Makanya di Alkitab yang lain kita tenggelam di dalam roh Pak. Sampai kita nggak bisa apa-apa, dikuasai oleh Elohim itu, kita tenggelam di dalam roh Elohim, sehingga roh Elohim yang menuntun hidup kita nggak bisa. Bahkan akal budi kita sampai jiwa kita pun, Tesuka kita sudah nggak bisa, kita udah mati, kita tenggelam di dalam roh Elohim. Itu seperti itu Pak. Itulah yang namanya baptisan Roh Kudus Pak. Kalau Bapak tidak tenggelam seperti ini, ya, yang di dalam Yohanes 15 ya, ayat 7, kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu nggak akan berbuat, kamu nggak bisa. Itulah sebabnya Anda masih berbuat dosa. Sementara kalau ada orang tanya, apakah Pak Paul masih bikin dosa? Enggak, karena saya sudah ada di dalam Allah. Itu seperti itu Pak. Silakan Pak. Ya. Seperti sudah saya duga Pak, tidak menjawab pertanyaan tadi. Jadi tidak menjawab.
Kalau di YouTube Ya, sudah bilang ya, jelas, ya, Pak. ya, Kalau teman-teman ya. yang di YouTube sudah bilang jelas. Mungkin Pak Muri Wali bilang nggak jelas, tapi teman-teman di YouTube semua bilang jelas, Pak. Iya, teman-teman yang itu yang sepakat dengan Bapak kan begitu ya. Makanya. Maksudnya bukan masalah jelas penjelasannya. Yang dulu Pak. Ya, silakan. Bukan masalah jelas penjelasannya, bukan masalahnya. Tapi problemnya penjelasan Bapak walaupun jelas menurut Bapak ya, menurut mereka yang mengikuti Bapak tidak menjawab pertanyaan saya, substansi pertanyaan saya. Ya, jadi jawaban Bapak jelas, tapi kalau tidak menjawab substansi pertanyaan saya, tidak ada gunanya juga kan begitu. Jadi kalau ada roh Allah di dalam diri manusia, dan dalam konsep Anda ini, itu roh Allah itu adalah roh manusia sendiri. Kalau dia ada roh Allah, bagaimana mungkin dia memikirkan yang jahat? Bagaimana mungkin memikirkan yang jahat? Roh Allah itu roh yang sempurna. Roh Allah itu roh yang tidak terbatas, ya. Roh yang mulia, ya. Bagaimana memikirkan yang jahat? Kalaupun manusia mempunyai kehendak bebas, bagaimana mungkin dan kehendak bebasnya itu dia memikirkan yang jahat? Harusnya logisnya itu kalau roh Allah di dalam dirinya itu harus berarti bahwa manusia dan kehendak bebasnya itu bebas melakukan yang baik saja, bebas melakukan yang benar saja, bebas melakukan yang suci saja, tidak mungkin melakukan yang jahat. Jadi ini bagaimana dikuasai oleh roh Allah? Dia roh dalam dirinya adalah roh Allah, roh manusia adalah roh Allah, roh Elohim. Bagaimana bisa menghasilkan yang jahat? Ini yang jadi problem. Jadi problem. Dan tidak ada itu menjawab ini susah sekali ya, menjawab ini sulit. Ya. Pak, boleh saya? Pak, ini Jadi, Pak, tadi yang Bapak ya. tadi nggak nangkap nih, Bapak tadi nggak nangkap ini. Mungkin tadi ada satu yang ini ya. Di dalam tadi ada yang nanya dasarnya apa manusia diberi hawa nafsu ya. Ini kuncinya adalah pertama dari hawa nafsu atau tesuka, Pak. Ada di Kejadian 3 ayat 16 ya. Lo akan birahi. Kata birahi itu sebenarnya terjemahan yang salah dari LAI. Yang benar adalah orang tesuka. Manusia itu diberi tesuka setelah Kejadian 3 ayat 16. Sebelum Kejadian 3 ayat 16 nggak pernah ada kata tesuka. Tesuka adalah hawa nafsu, adalah birahi, lust, sama saja begitu ya. Nah, tesuka ini diberikan kepada manusia. Kemudian tesuka ini hanya 3 kali disebut, Pak, yaitu kepada Hawa waktu di Kejadian 16, waktu kepada Kain Kejadian 4, dan kepada Salomo. Tapi tesuka ini kemudian di dalam Perjanjian Baru itu bolak-balik disebut, Pak, sebagai lust, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu inilah yang membuat manusia bisa mempengaruhi akal budinya manusia untuk menuruti roh Allah atau menuruti tesuka ini, Pak. Akal budi manusia inilah adalah kehendak bebas. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2, metanoia, berubahlah pembaharuan akal budimu. Bagaimana kita bisa metanoia? Kalau kita sudah penuh, tadi kan kita bilang. Tadi saya ilustrasinya selalu Pak Muri Wali, Stephen Tong, Esra Sauru, saya dan saya sendiri. Karena saya percaya, sebentar Pak, karena kita diberi Roh Kudus. Tapi sekarang seperti tadi, ini tadinya Roh Allah semua tinggal penuh dan mereka dikendalikan oleh tesuka dan mereka tidak tinggal penuh di sini, ya. Tetapi kemudian Roh Allah diambil, Pak, diambil. Kejadian 6 ayat 3 tadi diambil. Rohku tidak akan selama-lamanya pada manusia dan dia tetap bersisa ada roh itu. Kalau enggak dia mati, Pak, tapi ada bersisa di situ. Hanya mereka enggak kepenuhan lagi. Seperti Saulus kepenuhan, seperti Daud kepenuhan Roh Kudus. Kenapa dia enggak penuh? Tapi dia punya Habib Rizik, dia punya Roh Allah di dalamnya. Kalau enggak mati, sebentar, Pak. Nah, para orang-orang Islam punya, orang ateis dia punya roh Allah. Makanya ada yang namanya conscience, hati nurani. Hati itulah roh, ya. Mereka masih punya hati, makanya diberi hati yang baru. Kemudian di Yeskiel 36 diberi hati yang baru, Pak. Sebentar, Pak. Anda bicara Kejadian pasal 3, itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Pak, saya tidak sepakat dengan Bapak bahwa dalam Kejadian manusia dalam dosa. Jadi Bapak jangan bawa ke dosa dulu, Pak. Karena saya tidak sepakat bahwa Adam dan Hawa berbuat dosa di Kejadian 3. Itu panjang ceritanya, ya. Karena dosa pertama kali disematkan kepada Kain, bukan kepada Adam dan Hawa. Itulah sebabnya pengertian Bapak adalah hermeneutik Yunani, pemahaman saya adalah Torah. Kata dosa, kata jahat, tadi saya belum menerangkan kata jahat, Bapak jangan dipotong dulu. Kata jahat yang Bapak masukkan adalah, Pak, jangan dipotong dulu, Pak. Pak, jangan dipotong dulu, karena saya menjelaskan nanti kalau dipotong saya nggak tuntas menjelaskannya. Ketika Bapak bilang bagaimana manusia bisa berbuat jahat, kata jahat definisi Bapak sangat berbeda dengan kata jahat definisi saya. Sebab kalau yang Bapak masuk jahat itu apa? Yang saya masuk adalah dosa, Pak. Yang kenapa manusia bisa berbuat dosa? Nah, apakah dosa itu? Semua dosa, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, sepakat berarti hamartia, artinya salah sasaran. Manusia salah sasaran, dia belok dari asalnya, dari tujuan awalnya dia diciptakan. Nah, ketika orang nggak dipimpin oleh Roh Allah, dia geser, Pak. Dia mulai bergeser tujuan hidupnya, bukan kepada kerajaan Allah, tetapi kepada kerajaannya sendiri atau kepada hal-hal yang duniawi. Kita disuruh untuk kita kepenuhan, Pak. Supaya kita zaman hamartia, Roma 8 ayat 14, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Maka kita harus penuh, Pak. Tapi kalau kita penuh, itu kan Roh Allah di dalam kita. Kita masih bisa mengendalikan. Makanya Yeskiel 36, kita disuruh tenggelam, ya.
Di dalam Yeskiel 3 jelas sekali kita disuruh tenggelam, Pak. Dia berenang sampai... Tidak jelas, saya tidak jelas maksud Anda. Saya tidak jelas maksud Anda. Itu pertanyaan saya, ya. Anda bicara kejadian 3. Saya bicara manusia belum jatuh ke dalam dosa, ya. Pak, definisi dosa Bapak dengan saya sudah berbeda, Pak. Itu nanti luas lagi, Pak. Definisi Bapak tentang dosa dengan saya sudah beda, Pak. Apa definisi dosa menurut Bapak? Nah, panjang lagi kan? Anda sudah mengutip hamartia. Hamartia tidak tepat sasaran, sama dengan saya. Nah, kenapa Bapak bilang berani berkata dalam kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa? Nggak ada Pak manusia hamartia di situ. Tidak ada satupun kata hamartia di dalam kejadian 3. Beda di dalam kejadian 4. Hamartia pertama kali disebutkan kepada Kain. Ya. Hamartia itu baru cuma satu istilah mengenai dosa, Pak. Ada basis, ada aditya, ada begitu banyak macam istilah, ya. Jadi ini, sebetulnya gini. Intinya sekarang gini, bukan masalah-masalah itu, ya. Ya. Jadi dosa itu pemberontakan terhadap Tuhan Allah, ya. Jadi gini, maksud saya begini. Sebelum kejadian pasal 3 itu, ya, manusia itu mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan dan dimakan, ya. Itu kok bisa, ya? Pikiran untuk jahat itu ada, padahal roh mereka adalah roh Allah. Ini yang saya minta jawabannya, Pak. Ini yang saya minta jawabannya. Bapak, tadi kalau saya bilang begitu dari awal, Pak. Jadi jangan bicara manusia secara umum, tapi kenapa Hawa, Adam dan Hawa bisa ambil itu buah pengetahuan? Ya. Nah, saya begini, Pak. Kalau memberontak itu dari mana? Itu nggak ada kata. Ini loh. Nah, gini. Kalau dikatakan itu dari nafsunya, loh, ada roh Allah dalam diri. Nggak ada nafsu, Pak. Nggak ada nafsu. Tidak, sebelum kejadian 3 ayat 16, sebelum manusia diberi tesuka, baru dia keluar dari Hares. Tapi di dalam Eden sendiri, mereka tidak ada tesuka itu, Pak. Jadi, Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan karena hawa nafsu, itu karena keputusannya dia sendiri. Karena apa? Karena keputusannya dia sendiri. Karena apa, Pak? Karena keputusan, dia memutuskan. Iya, betul. Keputusan untuk memberontak itu keputusan. Nggak ada kata memberontak di situ, Pak. Nggak ada kata memberontak di situ, nggak ada. Itu kan buah itu kan dilarang oleh Tuhan. Waktu mereka memikirkan saja untuk memakan itu. Tidak ada kata dilarang, Pak, untuk memakan buah. Di dalam bahasa aslinya bukan kata forbid atau melarang, tetapi memberitahu jangan. Kalau negasi bukan kata jangan. Jadi nggak ada kata jangan, tapi sebenarnya itu adalah sebuah negasi. Kalau kamu makan, adalah sebuah penganiayaan. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Artinya mati, dia akan menjadi immortal, mati. Artinya dia kekal, tidak mengalami kematian. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Itu bukan sebuah perintah larangan, tetapi sebuah negasi. Bapak harus baca gramatikalnya yang dalam bahasa Ibrani. Yang bapak, nggak ada, Pak, nggak ada. Pak, ini teh, Pak, sebentar, Pak. Oh enggak, Bapak harus tahu dulu, Pak. Ini sekarang Anda ini terlihat lagi ini kacaunya doktrin. Enggak, Pak. Bapak baca Yudaisme, Pak. Bapak dengarkan ajaran rabbinik, Pak. Torah adalah Torah rabbinik, Pak. Semua rabi-rabi Yahudi akan setuju dengan saya. Iya. Itu Bapak menerjemahkannya dengan hermeneutik. Saya menerjemahkannya dengan parsha, Pak. Iya. Nah, makanya Bapak hidupnya dalam 3 dimensi. Kalau saya, makanya jangan dipotong, Pak. Makanya jangan dipotong penjelasan saya. Saya tahu yang Bapak maksud karena saya sudah mengalami, saya sudah melewati yang Bapak terjemahkan itu. Saya dulu menerjemahkan seperti Bapak menerjemahkan. Saya dulu menyangka Adam dan Hawa berbuat dosa. Gini loh, Pak Paul. Gini loh. Jadi Anda menerjemahkan katanya melewati apa yang saya pahami dan lain sebagainya. Anda melewati untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang dikatakan ayat ini, Pak. Sekarang coba kita buka, Pak. Anda berkata itu bukan itu, cuma hanya negasi. Negasi itu berarti jangan, ya, melarang, ya. Anda mengatakan bukan melarang, ya. Ini kan jelas di ayatnya di sini, ya. Tetapi ini ayat 17, ya, pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ini, ya, jangan kau makan buahnya, katanya begitu, ya. You shall not eat, gitu, ya. Jadi jangan dimakan loh, Pak. Ini larangan. Kalau dimakan berarti melanggar perintah Tuhan, melanggar larangan Tuhan, begitu. Pak, pertanyaan saya, dari mana keinginan untuk melanggar ini? Datang kalau roh mereka keluar roh Allah. Ini yang Anda tidak bisa jawab dari tadi. Pak, makanya jangan dipotong, Pak, kalau saya ngomong, Pak. Bapak tadi kan ngomong panjang, saya diem saja. Kalau Bapak potong, Bapak nggak akan dapat penuhnya, sehingga orang-orang salah paham dengan saya. Karena Bapak potong terus. Bapak model masih hut kalau debat, Pak. Saya bisa lebih ganas daripada Bapak. Cuman saya kasihan sama Bapak. Makanya saya diam. Sekarang Bapak jangan potong omongan saya, boleh nggak? Setuju nggak nih? Iya, silakan. Iya, Bapak. Bapak mau ganas apa? Oh jangan. Oh Bapak, kalau sudah saya sikat, Bapak nanti selesai tuh Bapak tuh. Nanti selesai, Pak. Saya Gini loh, Pak. Bapak mau ganas
saya lebih ganas dari Pak. Mana bisa Bapak sama Ustadz Masih saja tekan kencing. Bapak sama Ustadz Masih saja Bapak selesai, Pak. Bapak sama Ustadz Masih saja Bapak babak belur begitu, Pak. Lihat Ustadz Masih debat sama saya. Saya bikin dia babak belur, Pak. Nah, sekarang kita mau debat akademis. Bapak nggak boleh potong saya. Bapak nggak boleh potong saya. Gini, itu karena Anda debat seperti ini, nggak ada penonton, ya nggak ada penonton, nggak ada yang hura-hura kan begitu kan. Jadi Anda kan terlihat itu. Kalau saya kayak gini ya nggak ada apa-apa, nggak masalah. Nah sekarang saya kasih waktu. Iya, makanya jangan dipotong. Jadi di dalam kejadian asal muasalnya Adam dan Hawa memakan buah itu, Bapak sendiri kata shall not itu bukan don't, do not, tapi shall not. Dan itu tidak ada kata perintah larangan. Kalau Bapak baca dalam Ibrani-nya, itu bukan sebuah forbid, bukan sebuah larangan. Kalau Bapak tanya sama rabi-rabi, semua rabi-rabi Mesianik dan rabi-rabi Yudaisme, Bapak juga tidak akan kata itu bahwa Adam dan Hawa berbuat dosa. Nggak ada, Pak. Teologi Adam berbuat dosa di dalam kejadian 3, Bapak tanya orang Mesianik, yang bukan Mesianik, yang di Indonesia yang Jewish wannabe, tapi benar-benar Yahudi. Kalau Bapak tanya sama orang Yudaisme, mereka akan sepakat dua-duanya. Mesianik, orang yang percaya Yesus Hamasiah adalah. Shalom teman-teman semuanya. Sampurasun. Selamat sore menjelang malam di sini, dan juga selamat malam yang ada di luar negeri atau di Eropa. Teman-teman, itulah tadi cuplikan atau tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan video tadi memberikan manfaat, menjadi berkat untuk kita semua akan firman Tuhan, memberikan pencerahan dan menambah ilmu serta menambah kawasan kita semua, amin. Dan jangan lupa dibantu channel ini, disupport, didukung dengan cara di subscribe, like, komen, ataupun share. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.